Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan praktekin cara ganti konektor cas dari HP Vivo yang menggunakan fleksibel. Nah, ini bekasnya terputus. Kalau kita mau ganti satu set itu lebih mudah, cuma harus nunggu beberapa hari untuk kita beli dulu di toko online. Nah, solusinya seperti ini, gunakan saja spare part konektor cas Cina. Nah, ini kalengnya, nanti kalengnya kita las dulu dengan menggunakan las titik atau welding point. Nah, kita tempatkan dulu di posisinya seperti ini, masukkan ke kalengnya. Nah, jadi posisinya seperti ini nantinya setelah dilas. Kalau menggunakan solder ini enggak mempan karena kalengnya cukup tebal. Nah, nantinya seperti ini dipasangnya. Jadi akan persis seperti asliannya supaya hasilnya lebih kokoh. Kalau tanpa kaleng biasanya akan rentan lepas karena tercabut oleh konektor cas. Nah, kita las dulu. Oke, menggunakan las titik atau welding point. Kita gunakan di maksimum point aja, kekuatan maksimum pengelasan. Oke, kita gunakan berapa titik saja agar lebih kuat. Oke, nah ini sudah saya las, sangat kuat, kokoh, jadi tidak akan mudah lepas nantinya. Jadi seperti ini solusinya kawan-kawan. Jadi kita harus kreatif dalam bekerja untuk menyelesaikan semua trouble pada objek yang kita kerjakan. Oke, nah jangan lupa ini fleksibelnya kita pindahkan dari yang bekasnya, kita solder ulang di konektor cas yang baru. Supaya apa? Supaya si konektor kecil-kecilnya itu yang kayak sisir tidak mudah ketarik sama kabel casan. Biasanya kalau nggak disolder di sini akan mudah lepas dan terbawa ikut tercabut dengan kabel USB-nya. Gunakan dulu sedikit plug, kita solder ulang supaya lebih mudah nanti menempelnya. Tambahkan sedikit lagi plug di ujungnya. Nah, cukup segitu aja. Gunakan sedikit timah atau tinol supaya nanti lebih mudah. Kita gunakan kabel cas untuk mempermudah prosesnya biar ada buat holdingnya. Nah, kita balik, kita solder ulang atau kita solder di bagian konektornya. Pin-pin kecil inilah yang harus terkoneksi, terutama bagian fibas dan ground, karena dua pin itulah yang dominan atau berfungsi untuk pengecasan. Kita gunakan solder mata kecil ya.
Nah ini kita solder aja di bagian pibasnya. Untuk yang lain nggak apa-apa meskipun dempet atau menyatu. Yang terpenting itu di bagian pibas jangan sampai short atau konslet ke bagian yang lainnya. Untuk memastikan lebih terkoneksi pinnya, oke, kita balik, kita akan solder di bagian punggungnya. Nah ini di bagian yang sudah tadi kita kasih sedikit tino, kita akan panaskan menggunakan solder bermata lebar seperti ini. Jadi sekali lagi kawan-kawan harus kreatif dalam bekerja, karena kalau kita tidak kreatif pekerjaan kita akan sangat lama. Kalau kita menunggu fleksibel baru atau part cadangan yang persis sama, tentu saja kita butuh waktu yang agak lama, misalkan 3 atau 4 hari. Jadi dengan solusi seperti ini kita bisa lebih mudah dan cepat. Jadi kita akan lebih cepat pula dapat bayaran. Nah kita sambungkan dulu 2 pin saja cukup. Agak dulu di bagian groundnya, satu lagi di bagian pibas atau picas, atau di bagian plusnya. Kita tindih lagi gunakan penjepit. Sekali lagi gunakan mata solder yang kecil, yang lancip supaya lebih pas. Nah ini sudah. Boleh tisu aja. Selanjutnya kita tentukan dulu di bagian kapasitor untuk menentukan plus minusnya. Setel dulu ke setelan 2K di bagian ohmmeter. Kita koneksikan ke bagian ground di HP di mesin. Nah kalau yang terkonek, nah ini berarti bagian ground, yang satu tidak terkoneksi berarti bagian plus atau plus baterai casnya. Gampang sekali ya untuk menentukan plus minusnya, sekalipun dipasang di bagian fleksibel, karena kalau tidak ditentukan dulu asal pasang pasti short. Nah sudah ya, tinggal kita pasang aja. Selesai kita coba colok, sudah muncul pengecasan, indikator LED-nya pun sudah menyala hijau. Nah itu logo pengecasan sudah muncul. Oke, sudah selesai. Begitulah cara menyambung atau mengganti konektor cas yang dipasang dengan fleksibel, juga dengan kalengnya yang kita las. Terima kasih.